Ciri-ciri cowok selingkuh. Wah, ini takut ya topiknya menyindir saya dan cowok-cowok yang ada di sana atau pria-pria. Tapi saya sih tidak tersindir karena saya setia. Oh, pembelaannya begitu. Itu salah satu ciri-ciri cowok yang suka selingkuh. Kalau bilang dirinya setia. Kalau misalkan cowok nggak suka selingkuh, diem aja, biasa aja. Slow aja ya. Biasa aja, emosi sama cowok-cowok tuh suka bela diri. Oke. Jadi justru kalau ngomong setia, hati-hati tuh. Hati-hati. Karena kan sesuatu yang benar tidak perlu diumbar-umbar. Setuju nggak, Bu? Iya, benar-benar. Kenapa lu umbar-umbar? Ada sesuatu, iya kan? Dasar laki-laki. Kenapa harus ada statement gitu ya? Iya, Pembelaan benar. diri. Itu aku dicurikan. Itu salah satunya yang utama. Oke. Di kesempatan podcast kali ini kita sedang berkunjung di kontrakan Denis. Yeay, hai semua, apa kabar? Bersama dengan Denis Karista dan juga Mbak Adenova dari komunitas anti pelakor. Terima kasih ya. Tapi tadi bener loh. Jangan bener ya. Beneran lagi tuh. Tapi emang bener kalau misalnya salah satu ciri-ciri cowok selingkuh itu dia ingin selalu kelihatan baik. Ada statement-statement kayak gitu. Bisa juga depan bini kayak gitu kan. Emang ada cowok selingkuh ngaku? Nggak ada Ya sih. ada kayak gitu kan yang tadi. Gue mesti ya. Gitu, itu statement. Tapi kalau menurut aku ya, kan temen aku tuh kebanyakan cowok. Nah semuanya selingkuh. Jarang yang enggak. Jarang yang enggak. Oh, oke. Yang ketahuan beberapa. Cuma kalau cowok mah dari teman-teman aku yang ketahuan selingkuh juga sampai mati nggak mau ngaku sampai ketemu buktinya. Gitu. Nah terus gitu aku juga pernah jadi ini selingkuhan. Pernah jadi selingkuhan. Ini bukan gue bangga ya, orang kan ngomong gue bangga. Malu, cuman ya udah lah ya. Masa lalu kan, ya. Masa lalu, yang penting gue udah minta maaf. Ya sekali mah nggak apa-apa, namanya juga peran hidup ya. Yang penting kan bukan mau saya juga. Masa saya dari kecil mau jadi selingkuhan, nggak juga. Tapi pernah. Namanya cowok kalau misalkan selingkuh itu, mereka nggak berasa salah sih ya. Anggap itu udah biasa aja. Menjadi jalurnya mereka sendiri ya. Iya, mungkin apa aku salah pergaulan kali ya. Tapi mereka anggap itu hal yang biasa aja. Dan mereka tuh nggak mau, ini yang dari saya tangkep ya. Mereka nggak mau ngaku sampai benar-benar ke gap gitu. Oh, oke. Nah, terus kita bisa taunya mereka selingkuh itu dari mana? Ya, Kiat-kiatnya kayak apa gitu? Ya pasti Gelagatnya ya atau ketahuan apa? ya. Tapi ada juga yang jago kan kalau misalkan dibilang taruh handphone. Dicek handphonenya. Sekarang kan cowok-cowok udah punya handphone 2 kayak lesah. Satu taruh di kantor. Kalau dulu yang ada yang pada saya pernah jadi selingkuhan itu handphonenya ada 2. Oh, ada 2 handphone. 2 handphone. Oh, Satu ibu taruh hati-hati tuh. Satu taruh di mobil. Satu taruh di mobil. Satunya lagi dia bawa pulang ke rumah. Jadi ada 3 dong. Enggak dong 2. Satu di 2, mobil, oke. satu taruh di Atau satunya di kantor. atau satu di biasanya. kantor, atau satunya taruh di supir. Tahu. Kan baca artikel sebelum podcast ini udah baca dulu artikelnya. Artikel apa pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Gue mah kalau lihat cowok kan bawanya curiga. Tapi ada nggak sih, Kak Denis mungkin nih cowok nih selingkuh nih. Handphone yang tadinya biasanya nggak pernah di lock, tiba-tiba di lock. Pakai password. Passwordnya complicated. Itu mah yang cupu kali, yang zaman dulu. Yang kalau yang udah canggih mah dibuka handphonenya sekarang udah dicek bini juga nggak bakal ketemu apa-apa. Kan ada 2 handphonenya. Yang dibawa pulang yang bisa dicek bininya ya itu. Jadi nggak efektif ya ngecek handphone itu? Nggak efektif, laki mah nggak usah dicek. Kalau dia mau selingkuh mah udah selingkuh aja. Menurut aku ya nggak bisa dipaksain. Namanya laki mau selingkuh mah selingkuh aja. Gitu. Tanda-tanda secara mungkin kalau kita ngeliat nih kayaknya pasangan saya selingkuh nih. Ada nggak sih bedanya gitu? Misalnya dari cara di rumahnya gitu ya, mudah marah-marah atau dia apa? mau tiap hari pulang saat makan malam, kan selingkuhnya kan bisa jam kantor. Dulu aku kan jam Jadi kantor. selalu ada trik ya? Ada aja namanya, Bu, ini bukan saya bangga, aku berbagi pengalaman ya. Berbagi tips malahan, bagus berterima kasih ke orang sama gue. Tapi ya emang iya, jam makan malam udah pulang di rumah. Jam kantor dong siang. Mau gimana, mau tahu dari mana sekarang? Apalagi coba Iya yang sih bingung. memang sih. Pengalaman kan? pribadi juga. Oke. Iya, pengalaman pribadi juga Ibu. Ibu diselingkuhin. Makanya Mbak Deni bikin komunitas Oh ini. iya, benar-benar. Oh iya, karena diselingkuhin. Jadi Oke. ada 2 kehidupan yang dia lalui dalam 1 hari ya. Ada 2 kehidupan seperti itu. Jadi kalau misalnya malam itu pulangnya ke sah, ya kan. Terus kalau siang itu pulang yang ke satu lagi. Iya, tetap pulang ke rumah juga kan, bingung juga. Itu yang pro mah kayak gitu. Kalau misalkan yang justru yang misalkan yang cepat ketahuan kayak jam segini biasanya dia ada tapi nggak ada, itu mah justru yang masih baru-baru selingkuh. Kalau yang udah hatam tuh yang Terus benar yang itu udah biasa. yang tadi yang handphonenya unlock itu tuh benar tuh. Jadi kalau yang udah pro, handphonenya di unlock.
Jadi Iya. mau dibuka aja ya Buka udah, aja, nggak ada buka aja, rahasianya. Lihat aja. Iya, dan mereka biasanya lebih ngegas. Iya. Iya kan, lebih orang yang selingkuh itu lebih galak loh. Pasti, ya. Galak, benar. Karena mereka defensif kan, lebih apa? Defensif ya namanya. Iya. Defensif. Jadi Defensif. ciri-ciri dari pasangan kita selingkuh ya, salah satunya tadi adalah lebih mudah marah atau kepancing emosinya. Kalau kita curigain. Iya, itu. Katanya ada yang Poinnya bilang itu. juga, misalnya kita curigain dia akan lebih galak dari kita. Iya itu, iya. Bener gak? Nuduh balik. Nuduh balik bisa, iya. Terus pengalaman saya juga kalau misalnya orang tersebut sudah mulai bagi-bagi baju lamanya. Saya nggak tahu tuh itu ada hubungan apa tidak dengan selingkuhannya. Saya kurang paham. Bagi-bagi Gimana baju tuh lama. Baju-baju lama, baju-baju yang dia pernah kenakan pada waktu masih baik-baik aja gitu loh. Jadi baju-baju yang Penampilannya berubah. penampilan berubah, baju-baju lama dia kasih-kasih ke orang seperti itu, terus dia ganti baju baru seperti itu. Kayak nggak tahu deh, katanya sih budaya laki-laki ya, kurang paham juga sih seperti Atau itu. lebih gitu terlihat lebih rapi, Lebih lebih rapi wangi. ya, lebih rapi ya Lebih dong. Lebih rapi ya. Tapi Tapi kalau seperti kalau ular tuh kayak ganti kulit gitu loh. Oh iya, bener. Katanya gitu supaya kayak ganti kulit kayak gitu. Nah itu kayak antar mereka gitu, antara laki-laki itu. Ini case-nya menarik nih ya. Iya. Katanya kalau Gitu- ada gitu ya? Iya, yang keren. selingkuh. Awalnya sih bingung kenapa kok tiba-tiba lemari tuh sama dia dikosongin, diganti baju-baju baru gitu, baju-baju lama tuh dia kasih ke orang-orang gitu kan. Awalnya kita bingung kan, tapi pas setelah udah ketahuan selingkuh atau sudah menikah lagi seperti itu, kita baru sadar, oh jadi yang kemarin itu sebenarnya seperti kayak ular ganti kulit. tapi Gitu atau nih. bisa jadi pelakornya suruh ganti penampilan kali. Kayaknya lebih ya oke itu juga, tapi juga lebih ke ganti kulit kayak dia kayak kayak dia mau apa ini Menampilkan singasana, sesuatu yang singasana baru. baru gue nih, ini kerajaan baru gue nih gitu loh. Cuman bagi istri-istri sahnya kan nggak ngerti ya, jadi dianggap oh dia ikut tren kayak gitu loh. Padahal sebenarnya nggak, itu kayak menandakan gue ganti kerajaan nih, seperti itu. Itu yang Perubahan saya, ya, penampilan. penampilan. Sebetulnya kalau saya tangkep ya dari yang Mbak Ade bilang itu kayaknya dia ingin memberikan penampilan terbaiknya. Iya, Biasanya kan kalau udah hubungan udah lama nih dengan pasangan kayak Mbak Ade kan udah puluhan tahun. Biasanya kan bajunya itu aja, males dandan Iya. gitu ya. Udah ternyata Oh, padanya. nah, Dia sekarang pengen lebih trendy, yang lebih baru, cewek baru gitu. Dia kan pengen menarik perhatian pasangan barunya ya Iya, nggak sih? Ya, dan benar, bikin lebih enak juga, biasa lebih wangi, mengubah penampilan gitu. Tapi dicium-cium juga, coba aja dicium-cium tuh pas pulang kantor tuh, bau sabun hotel lah. Oh gitu caranya. Iya kan? Iya, cium aja bau sabun hotel lah tuh. Itu Kalau bisa. mandi ya, bisa suka lah. mandi nggak? Pas pulang ke rumah suka mandi ya? Mandi dong. Enggak, maksudnya dia mandi lagi. Oh, sampai rumah mandi lagi? Mandi lagi. Iya, iya. Iya gitu ya? Iya Oh dong. iya, berarti benar. Nah, pengalaman juga Ya sih. mungkin mandi abis olahraga kali. Soalnya kalau- Lari running di GBK gitu. Soalnya kalau misalnya lihat baju lecek apa enggak udah pada pintar sekarang sih, Bu. Oke. Iya, Dibuka dulu bajunya, ganti baju Ganti kali. baju. Udah pada pintar. Kalau makanya cowok tuh kalau mau selingkuh ya selingkuh aja, makanya udah nggak bisa. Pasrah Udah, banget. bukan pasrah, kita mau bilang jangan selingkuh apa segala macam sampai mati juga susah. Katanya selingkuh itu satu tabiat ya, atau kayaknya udah susah dihilangkan. Walaupun nanti mungkin insaf dulu, tapi mungkin ada keinginan untuk muncul lagi gitu. susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Tapi memang susah, gitu yang aku lihat sih. Dari pengalaman Mbak Denis ketemu teman-teman juga gitu. Sama teman-teman, sama di selingkuhan juga ya emang susah. Lingkungan temennya yang pengaruhi ya. Enggak juga sih, karena Kayak karakter loh Mbak. Karakter tabiatnya Enggak dia juga, ya. Jadi iya. kalau yang dibilang katanya orang berselingkuh itu dia bisa kembali menjadi baik, itu belum tentu ya. belum tentu. Kalau Dia udah menurut menjadi aku nih, tabiatnya semuanya dia. ini bukan tabiatnya juga ya. Perselingkuhan ini terlalu dianggap wajar sih sekarang. Oh, Terlalu oke. dianggap wajar sama orang-orang. Oh selingkuh, ya udah nggak kayak selingkuh ih gitu kan. Beda sama pelakongnya. Kalau pelakongnya tuh kayaknya najis banget. Padahal kan yang mulai lakinya. Iya. Ya mana mungkin sih laki bisa masuk kalau misalkan nggak dibukain pintu, pelakor bisa masuk ke rumah laki kalau nggak dibukain pintu. Saya selalu menganggap bahwa pelakor itu seperti dia punya supermarket, ya kan? Dia laki-laki itu ya dia punya uang, dia beli di supermarket. Saya selalu menganggap seperti itu, gitu kan. Jadi artinya ya tetap kendalinya tuh si laki-laki itu. Oke. Karena Iya, dia punya kalau uang, dia ada- bisa beli kan. Iya. Gitu loh. Tapi kalau misalkan lakinya nggak mau juga Dia pelakornya nggak- Pasti mundur. nggak berdaya. Iya, pasti mundur gitu loh. Tapi ada juga beberapa yang memakai trik-trik khusus sehingga menjerat laki-lakinya itu. Contohnya apa? Laki Ya, mah pakai spiritual seperti itu. Oke. aku nggak percaya dukun sih. Ya kayak gitu-gitu. Nggak paham percaya kan? dukun aku. Kayak gitu-gitu. Ada yang Tapi seperti ada itu. ya. Karena Ada. ini di Indonesia ada. Karena Indonesia. Ya nggak tahu terbukti Gitu. atau enggak, tapi yang pasti case-case itu ada ya. Case-case itu ada dan memang akhirnya pada akhirnya mereka tidak
tidak lama, tapi kan tidak lamanya itu bisa 10 tahun, 20 tahun seperti itu. Pada akhirnya mereka akan kembali lagi sih ke yang bini pertama atau apapun itu, ya kan. Tetapi kan masalahnya sampai sekian berapa lama, sekian tahun berapa lama, gitu loh. Karena itu kan ada expired nih katanya. Ya. Tapi kalau kembali Oh, ke dukun pasangan kagak yang awal ya, bini yang lama gitu ya, uangnya udah habis nih. Nah ini nih, saya mau tanya nih ke Mbak Denis. Katanya ciri-ciri dari pasangan kita selingkuh adalah uangnya cepat habis atau transferannya nggak wajar. Oh itu mungkin tuh kismin kali cowok ya. Kalau kismin mah jangan selingkuh kali. Dosa Gitu gitu ya. kismin ya iya. Tapi kan memang harusnya cuma bayar, maksudnya cuma 1 orang, jadi kan 2 orang gitu. Iya ya. benar. Ya kalau kismin mah jangan selingkuh, lu bahagiain bini lu dulu lah. Itu juga kadang-kadang salah satunya ya cowok Indo ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang udah jelek, bokeh, tapi masih selingkuh juga. Itu kan namanya nggak tahu diri gitu. Jadi kalau misalkan lu mau selingkuh ya setidaknya lu harus bisa adil kan ya. Harus bisa adil. Harus bisa adil gitu sama lu udah bahagiain bini yang pertama apa segala macam, keluarga lu udah bahagia, udah berkecukupan, lu selingkuh masih bukan gua berarti anggap wajar ya, masih oh ya udah dia demen perempuan. Tapi kalau misalkan lu sampai selingkuh sampai ngabisin duit keluarga apa segala macam, ninggalin nelantarin, ya itu namanya lu nggak punya nggak punya keprimanusiaan. Tapi ada juga cowok yang baik, ada, bukan nggak ada, walaupun jarang banget ya kayak nyari jarum di jerami, tapi saya yakin ada. Oke. Ada ya, mungkin yang udah insaf kali ya. Pasti ada, aku percaya orang baik itu ada. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Denis kemudian juga Mbak Ade ini sebetulnya tips untuk kita selalu waspada atau juga ya kalau kita nggak waspada ya namanya pasangan itu juga perlu mengawasi ya walaupun jangan terlalu protektif gitu ya Mbak ya supaya kita juga tidak membiarkan dia 100% di luar. Benar nggak? Gak juga ya, saya nggak ngefek ya kayaknya mau dicuekin mau digimanain juga kalau laki tabiat kali ya. Gimana sih Bu itu? Gimana ya bahasanya ya? Kalau di rumah terus juga bukan berarti dia nggak selingkuh. Iya kan, gimana sih ngomongnya tabiat ya? Apa gimana sih? Ya udah perilakunya dia dari Perilaku. awal seperti itu. Iya, dan kalau misalkan kita larang-larang emang bisa? Nggak bisa kan? Katanya sih kalau laki-laki itu akan berhenti selingkuh kalau dia pertama adalah mati, yang kedua karena dia bokeh. Oh iya, mati ya bener Bang, masih Dan mati. bokeh katanya. Sama Oh, pemabuk juga gitu, kayak mantan saya pemabuk ya, makanya saya sumpahin dia mati tiap hari. Bener kan? Pagi siang malam, bingung nggak mati-mati. Ciri-ciri tadi bisa dipelajari ya supaya kita mengantisipasi untuk Anda, terutama untuk para wanita yang menonton podcast kita. Poin penting nih Mbak Denis, pesan kepada para wanita di sana atau juga semua ya yang menyaksikan podcast kita supaya tetap menjaga hubungan yang tetap harmonis, sayangi pasangan ya, sayangi keluarga sebelum bencana itu terjadi ya. Silakan. Kalau ikat seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya selingkuh tuh gimana mencegahnya juga bingung ya. Karena kalau semakin dicegah kadang-kadang laki akan merasa kita makin protektif. Nanti dijadiin alasan sama dia, ini terlalu protektif, gue merasa dikekang, laki nggak suka dikekang. Gitu kan kadang. Jadi ya banyak-banyak doa aja. Banyak-banyak doa sama yang di atas. Terus udah gitu, kalau misalkan, ini pesan buat diri aku sendiri ya. Kalau misalkan cari suami itu harus cari yang benar-benar tanggung jawab nomor 1. Karena apa? Karena kita kan saat kita cari suami kan kita kan berarti memulai keluarga. Kita kan punya anak. Kalau kita masih bisa milih suami kita siapa, tapi kan anak dari baby kita nggak bisa milih bapaknya siapa. Kayak aku gitu. Iya kan? Kan kasihan anaknya jadi nggak ada bapaknya. Bapaknya sih ada sih lagi mabok, belum insaf. Iya kayak gitu. Jadi carilah cowok yang benar. Kalau bisa ya, kalau misalkan setidaknya cari cowok yang takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan, terus gitu cari yang bertanggung jawab. Karena kalau cowok, menurut saya bangsat itu udah relatif. Tapi yang tanggung jawab itu lah yang harus ada. Kan ada cowok yang bener-bener bangsat nggak tanggung jawab, ada. Ada Kalau yang genetik itu gimana? Katanya selingkuh itu genetik gitu. Mana dari ada sih selingkuh keluarganya. genetik, siapa yang bilang emang masuk ke dalam darah? Oh, Dites, ada dites. riset gitu katanya. Siapa yang ngomong itu di tes aliran darahnya ada gitu. Kalau Ada DNA-nya. Ada DNA-nya. Mana coba aku mau lihat genetik. Enggak lah, emang dasarnya doyan selingkuh terus Sama dia doyan. terus dia doyan selingkuh, dia lihat bapaknya kayak gitu terus dia jadi mewajarkan, bukan genetik, mewajarkan Oh, aja. mewajarkan. Oh, Mana ada sih darah selingkuh, darah biru aja ini darah selingkuh. Cari pasangan yang bertanggung jawab, Takut kemudian sama Tuhan yang nomor 1 lah. takut dengan Takut lah Tuhan. dosa. Tahu Tahu masih inget, masih tahu diri gitu, takut mati, takut stroke gitu. takut stroke ya. Kalau udah stroke ntar cewek-cewek udah gak ada yang mau deket nih. Iya, takut mati.
Takut dosa lah intinya lah, takut di Baik. akhirat. Dan thank you banget Mbak Denis, terima kasih Mbak Ade. Semoga yang disampaikan ini bisa memberikan inspirasi ya untuk para yang menyaksikan kita di podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan juga follow Instagram dari Komunitas Anti Pelakor. Saya William Darmawan, sampai jumpa.